A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan ngaji usul fikih, kitab Waraqat. Kali ini memang dikhususkan untuk teman-teman belajar saya di kelas 3A 1, 2, 3, 4 usul fikih kita ya, yang sebenarnya syarahnya adalah syarah atau iful isyarat, namun karena keterbatasan maka kita ambil yang ringkasan saja, syarah ringkasan. Semoga dengan ini kita bisa mengkhatamkan ngaji kita meskipun melalui online. Apalagi belum bisa ditentukan nanti libur Ramadan atau yang lain. Tahu-tahu nanti ujian akhir semester. Baik, langsung saja saya, kalau kalian manggil Pak Lukman, akan melanjutkan ngaji kita ini. Langsung saya ambil bab yang terakhir sebagaimana sudah saya beritahukan di kelas, dari akhir ya sampai menyusul, sampai kalau kita ketemu di kelas ya kita lanjutkan bab per babnya sesuai urutan. Kalau yang di online ini dari terakhir nanti dipertemukan, semoga bisa khatam, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa maddana bi'asrarihi wa anwarihi fid dharain, amin. Faslun fil ijtihadi, ya, utawi iki ku fasal fil ijtihadi yang dalam nerangake ijtihad. Fasal ini fasal yang terakhir ialah fasal yang menerangkan tentang ijtihad. Ya, sudah terakhir ini. Wa hadduhu ay yabdhula alladhi ijtahad majhudahu linaili amrin qad qasad. Wa hadduhu tawi pelanggerane ijtihad iku yabdhula yen to nyerahake sapa alladhi wong ijtahada kang ijtihad sapa alladhi majhudahu ing kekuatane utawa kemampuane alladhi linaili amrin krana merkoleh perkara qad qasada kang temen-temen nejo sapa alladzi ing amr. Bait ini menerangkan tentang takrif atau definisi ijtihad ya. Wa hadduhu ayyabdzul alladzi ijtahada. Maksud daripada ijtihad, definisinya ialah badlul mujtahidi, istilahnya kan abi ayyabdul alladzi ijtahada majhudahu linaili amrin qad qasada. Usaha seorang mujtahid untuk mendapatkan sesuatu yang ia cari dengan mengeluarkan segenap kemampuannya. Yakni anna ta'rifal ijtihadi lughatan badlul wus'i fi ma fihi kulfatun
Definisi atau ta'rif ijtihad secara bahasa ialah mengeluarkan segenap kemampuan ya, pada apa atau untuk memperoleh sesuatu yang mana di dalamnya ada beban, ada kesulitan ya, kulfah. Ini secara etimologisnya. Wastilahan, adapun secara terminologi, badlul faqihi al-mujtahidi majhudahu ay taqatahu wa wus'ahu fi naili ay bulughil ghardi al-maqsudi min tahsili ma'rifatil hukmi syar'iyyi bi ayya badhulal mujtahidu tamama taqatihi fin nadhari fil adillati syar'iyyati. Maksud daripada definisi ijtihad ya, secara bahasa sudah, kemudian secara istilah ialah mengerahkan segenap kemampuan ya. Kemampuannya seorang yang ahli fikih, ahli memahami agama, yang ahli ijtihad, artinya yang sudah berhak untuk berijtihad, di mana beliau mengerahkan segenap kemampuannya untuk mencapai atau mendapatkan apa yang dimaksudkan, yaitu berupa keputusan hukum syara', kesimpulan hukum syara'. Hal ini dilakukan oleh al-mujtahid dengan mengeluarkan segenap kemampuannya di dalam memeriksa, meneliti segenap dalil-dalil syar'i. Sudah ya, cukup. Berarti di sini kita boleh mengatakan badlul juhdi ya, atau badlul mujtahidi majhudahu linaili amrin qad qasad. La amrin qad qasad, al-amr al-maksud huna al-hukm ay ma'rifatul hukmi syar'i ya, hukum yang mengetahui hukum syara'. Kemudian yang ke berikutnya 202, bait 202, wal yang qasim ila shawabin wa khata wa qila fil furu'i yumna'ul khata. Wal yang qasim lan becik kabagi apa ijtihad ila shawabin maring bener wa khata lan luput utawa salah. Wa qila lan den ucapake fil furu'i ing dalam pira-pira pang-pangan, furu' bukan usul, yumna'u den cegah apa al khata, luput utawa salah. Ijtihad dibagi dua, ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah. Ada yang berpendapat kalau dalam persoalan furu', bukan persoalan usul, bukan persoalan dasar-dasar agama atau keimanan atau akidah, ini ada yang mengatakan yumna'ul khata, tidak mungkin salah. Wa huwa yanqasimu ila ijtihadin shawabin wa ijtihadin khata'in. Ya, ijtihad dibagi menjadi dua, ada ijtihad yang benar, ada yang salah. Wa minal ulama'i man qala kullu mujtahidin fil furu'i allati la qati'a fiha musibun fi ijtihadihi. Di antara sebagian ulama ada yang berpendapat setiap mujtahid yang berijtihad dalam persoalan yang furu', bukan yang usul, allati la qati'a fiha, yang tidak ada dalil qat'inya, yang tidak ada dalil yang memastikan hukum pada satu tafsiran saja atau satu makna saja, satu keputusan hukum saja, satu ketetapan saja, maka ia pasti benar di dalam ijtihadnya. Jadi ijtihadnya hasilnya selalu benar, tidak mungkin salah. Wa hadza ma'na qawlihi wa qila fil furu'i yumna'ul khata'u. Inilah makna dari bait wa qila fil furu' yumna'ul khata'. Ay fil furu'i allati ma thabata fiha al-qat'u bina'an ala anna hukmallahi fi haqqihi wa haqqi man qalladahu ma addahu ilaihi ijtihaduhu. Yakni di dalam hal-hal yang far'i, yang sifatnya furu', di mana tidak ada dalil yang qat'i di dalamnya, maka hukum hasil ijtihadnya adalah benar ya, tidak mungkin salah, artinya disahkan gitu ya.
Karena nanti ada keputusan, bahkan hasil ijtihad seorang mujtahid yang memang mujtahid ya, bukan orang yang asal-asalan, yang memenuhi kriteria sebagai mujtahid, maka seandainya salah pun tetap sah dan pahalanya diberi 1. Kalau yang benar diberi 2, pahala ijtihad sekaligus pahala hasilnya yang benar. Wa ammal furu'ul lati fiha qati'un min nassin aw ijma'in fal musibu fiha wahidun ittifaqan. Adapun furu' atau hukum-hukum far'i ya, cabang-cabang yang mana ada dalil qat'inya baik dari nas maupun ijma', fal musibu fiha wahidun ittifaqan, maka harus keputusan hukum yang ada adalah hanya 1 yang benar. Ini sesuai dengan kesepakatan secara disepakati ya, karena sudah secara qat'i dipastikan hukumnya. Fa in akhta'a fiha al-mujtahid li'adami wuqu'ihi 'alaihi lam ya'tham 'alal asahhi. Ini seandainya ada kesalahan ya, keputusan hukum ya, dari seorang mujtahid di dalam furu' yang sudah ada dalil qat'i dari nas atau ijma', maka menurut pendapat yang paling sahih adalah ia tidak berdosa ya, tidak ada dosanya. Wa fi usulid dini dzal wajhum tana idh fihi taswibun li arbabil bid'ah. Wa fi usulid dini lan ing dalem bab usuliddin pira-pira pokoke agama. Dzal wajhu tawi ki wajah iku imtana'a kacegah apa dzal wajhu. Idh fihi krana iku ing dalem dzal wajhu taswibun utawi menderake li arbabil bid'ah maring pira-pira wong kang anduweni pira-pira model utawa bid'ah. Minan nasara bayane saking pira-pira wong Nasrani haitsu kufron ing dalam sekirane krana arai kufur salatu padha gawe telu pangeran gawe telu pangeran sapa Nasara. Wa za'imina lan saking pira-pira wong kang nyono annahum ing setuhune za'imin iku la yub'atsu ora bakal den tangake saka kubur sapa za'imin. Aula yarawna utawa ora bakal bisa ningali sapa za'imin rabbahum ing pangerane za'imin bil aini kelawan mripat kelawan nyoto. Kadzal majusu kadza kaya iki kang sinebut al majusu tawi kaum majusi fiti al aslaini ing dalem ngakokake asal loro an-nur wa dzulmah, ini asal loro cahaya dan kegelapan. Maka di dalam usuluddin hukum boleh salah ya, bisa benar bisa salah, ini ini tertolak ya, tidak boleh. Kalau dalam usuluddin harus benar karena berkaitan dengan keimanan ya, tauhid. Idh fihi taswibun li arbabil bid'ah. Kalau di dalam usuluddin boleh benar boleh salah, maka hukum semacam itu akan bisa mengarah pada membenarkan orang-orang yang berbuat bid'ah. Di antara mereka minan nasara haitsu kufran tsallatsu, termasuk orang-orang Nasrani yang meyakini atau mengimani trinitas ya, menyatakan Tuhan itu 3, ada Bapa, ada Bunda, ada Anak, dan mereka kafir kepada Allah. Wazaimina annahum la yub'atsu, atau orang-orang yang berpendapat meyakini kalau mereka tidak akan dibangkitkan, tidak meyakini, tidak percaya pada hari kebangkitan. Aula yarawna rabbahum bil aini, atau kelak di akhirat mereka
tidak bisa melihat Tuhan mereka. Ini termasuk keyakinan yang salah dan tidak bisa disahkan gitu. Kalau dalam ijtihad furu' salah pun bisa disahkan sehingga bisa dikatakan mujtahid. Di dalam furu' itu seandainya salah pun tetap sah sehingga dikatakan setiap mujtahid dalam perkara furu' adalah benar ya. Kadzal majusu fiddi al-aslaini atau ya fiddi al-aslaini. Begitu juga seperti orang yang penyembah api atau majusi di dalam menyatakan adanya dua asal segala sesuatu, yakni cahaya dan kegelapan. Kemudian penjelasannya ay wala yajuzu ayyuqala kullu mujtahidin fil usulil kalamiyati ayil aqaidi ad-diniyati musibun. Tidak diperbolehkan ya kita membenarkan seluruh mujtahid atau setiap mujtahid dalam hal usul atau aqaid atau ilmu kalam, hal keimanan, hal akidah, keagamaan. Tidak bisa semua dibenarkan. Lianna dzalika yuaddi ila taswibi aqwali ahlil bid'ah wad dhalal. Karena kalau mengesahkan hasil ijtihad di dalam usul yang salah, hasil ijtihad yang salah di dalam perkara usul, maka bisa melahirkan, membenarkan pernyataan-pernyataan para ahli bid'ah dan ahli kesesatan. Karena soro al-qailina bitathlithi, sebagaimana bisa jadi malah membenarkan orang-orang Nasrani yang menyatakan adanya 3 Tuhan atau Trinitas. Wa kal kufariz za'imina 'adamal ba'thi. Dan juga seperti orang-orang kafir yang memiliki keyakinan bahwa hari kebangkitan itu tidak ada. Wal mulhidina nafina ru'yatallah. Dan orang-orang yang melenceng, orang-orang yang sesat atau orang yang tidak beriman yang menafikan bahwasanya Allah nanti di akhirat bisa dilihat. Wa ba'dil majusil qailina bil aslaini an-nuri wadh-dhulmati. Dan seperti juga kaum majusi penyembah api yang menyatakan asal muasal segala kejadian adalah adanya dua asal, yakni cahaya dan kegelapan. Wa annan nura ilahul khairi wadh-dhulmata ilahus syarri. Mereka berkeyakinan dua asal ini adalah cahaya dan kegelapan. Cahaya sebagai Tuhan kebaikan dan kegelapan adalah Tuhan keburukan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti pembahasan ijtihad ini pada part yang kedua. Bagi yang ada yang belum memahami seputar yang sudah kita terangkan, bisa bertanya, mencantumkan pertanyaan di komentar ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.